Saya memang dari dulu pengen menjahit. Memang ada dasarnya sedikit ada. Dari pelatihan ini jadi bisa. Udah bisa terima jahitan. Dapat penghasilan, bisa bantu keluarga sikit-sikit. Ada kalau waktu mau lebaran, ada 5 order ada. Ada bikin baju, ada bikin rok, ada yang perbaiki baju yang udah sempit dikasih besar, ada yang besar disuruh kecilin, kayak gitu. Kalau di rumah kegiatan kami ya supaya nggak lupa kita bikin pola gitu. Kita belajar bikin pola sendiri di rumah. Setelah kami mengikuti kegiatan ini, kami dari nggak bisa udah bisa sekarang. Udah bisa menjahit sedikit-sedikit, udah bisa pegang mesin, semuanya pokoknya dari pegang gunting, motong-motong, sudah lumayan bisa. Kami ada 11 orang. The projects, they are basically 4 main activities. One is a fish pond rehabilitation, and one is life skill trainings for the women, and the third one is disaster management activities, and the fourth is mangrove plantation activities. But mangrove plantation activities are in Sabang, and the other 3 are based in Dayabalo community. Udah banyak kue yang saya pelajari sama orang ini, udah bisa saya menemukan sendiri, udah bisa saya buat jualan sendiri di kios-kios gitu. Dari pelatihan PMI ini banyak yang saya petik lah, banyak selain dari kue kering, kue basah, catering, semuanya bisa lah saya. Jadi masakan-masakan yang diajarkan di sini kebanyakan memang ada di sini bahannya. Di sini memang diajarkan dari bahan yang paling bagus sampai bahan pengganti yang bisa diolah menjadi makanan yang sama gitu. Jadi ada alternatif lain yang membuat peserta mudah untuk membuat jenis masakan itu. Jadi pas ada masuk PMI Jepang, mereka alhamdulillah udah membantu ibaratnya kayak model saya. Tapi kalau dari pekerjaan saya dengan bini saya memang di sini. Mata pencaharian pokoknya lah di ternak, Pak. Jadi kelanjutannya mungkin tinggal kami lah. Kayak model saya nih, pandai-pandai saya mengolah. Siapa tahu ada rezeki di sini, dari hasil telurnya suatu saat bisa saya asinkan atau saya jual mentah, mungkin bisa membantulah di sini pun saya waktu bisa berbagi. Pagi masuk kasih makan, lantas bisa saya tinggal, mungkin saya bisa cari sampingan kemana-mana gitu, Pak. Yang jelas dari hasil bebek ini mungkin kalau untuk ke depan kalau betelurnya udah kayak target, udah bisa mencukupi, Pak. Itu dikasih pertama 50 ekor. Terus gitu sisa uang bikin kandang itu dibuat beli itik lagi ya. Sekarang jumlahnya itik saya 80 ekor. Kelompok saya 3 orang, yang itik 2, habis gitu yang ayam 1. Dengan adanya pembangunan tambak ini,
saya bisa mengharapkan kembali tambak saya seperti dulu dan saya bisa mungkin mengoperasikannya seperti dulu. Itu juga untuk menambah pendapatan saya. Dan kalau mungkin kita tengok secara luas, menampung juga tenaga kerja bagi pemuda-pemuda kita yang menganggur di sini. Maka dalam hal ini kami kasih lagi mengulangi atas nama Pedai Tambak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah Jepang ataupun rakyat daripada Jepang yang telah memberikan bantuan melalui PMI Indonesia dalam rangka merehabilitasi kembali tambak-tambak. Penerima manfaat tambak yang ada di Desa Daya Baru berkisar 59 tambak yang ada di Desa Daya Baru yang dimiliki oleh 32 beneficiaries pemilik dan berkisar 27 orang operator. Proses penanaman mangrove yang sudah dilakukan sejumlah 50.000 biji mangrove yang sudah dilakukan penanaman di area yang berjumlah 12 hektar lebih kurang. Pada saat ini kita lihat bersama penanaman mangrove yang sudah dilakukan, sudah kita lihat hasilnya, yaitu sudah mulai tumbuh dedaunan berkisar 2, 3, sampai 4 dedaunan yang sudah mulai berkembang. Fungsi dari pintu air yang kita lakukan, yang kita rencanakan dari proyek Fishpond, yaitu untuk di mana pintu air ini tempat masuk dan keluarnya air dari tambak masyarakat ke channel utama. Yang ini yaitu jenis pintu air pipa. Jadi dengan bergantinya air, ikan yang ada di dalamnya juga selalu sehat dan bebas daripada penyakit. Pembuatan jembatan yang sudah dilakukan dan sudah selesai, di mana fungsi dari jembatan ini adalah salah satu penghubung dari lokasi 1 ke lokasi 2. Permasalahan kita di lapangan itu mengenai proses pembuatan pondok yang berubah, yaitu dari jumlah pembuatan pondok yang pertama kita rencanakan berjumlah 4 pondok. Di sini ada perubahan, yaitu pembangunan pondok ada yang terdiri dari kelompok, ada yang terdiri dari pribadi. Yang terdiri dari dalam kelompok itu ada yang 3 pemilik tambak 1 pondok, ada yang 2 pemilik tambak 1 pondok. Dari jumlah petani tambak sebanyak 32 pondok, 32 pemilik tambak, itu yang berdiri sebanyak 27 pondok di lokasi tambak. Senghat pangkai hana medinang, pangkai karugo bak meniaga. Senghat ado agam ngondara, adat kaji boh dan meriah. Jumlah bakau yang sudah kita tanam 52.000 batang, yang mati kurang lebih 1.500, tapi bakal ada penanaman ulang lagi. Manfaatnya diberikan bakau, ya kalau dengan manfaat diberikan bakau, pertama untuk mitigasi ya, pencegahan ya. Yang kedua nanti mungkin di situ setelahnya ada bakau, di situ ada ikan-ikan, ada kepiting, jadi masyarakat bisa ambil pendapatannya di situ. Jadi masalah bibitnya diambil dari Sabang sendiri, dipilih di Pulau Ibu sendiri. Karena bibit yang ditanam harus disesuaikan dengan keadaan iklim. Jadi kita lihat bibit yang kita tanam ini memang sesuai dengan iklim kita di sini. Jadi kita nggak perlu cari bibit-bibit yang lain, karena kalau kita cari bibit yang lain kemungkinan sini nggak hidup. Contoh karena kita lihat macam mereka ngambil bibit dari lain ya, ternyata di sini tidak sesuai dengan iklim tanah ya, mereka nggak hidup, banyak yang gagal. Jadi kita ada belajar juga dari kesalahan orang lain, nggak kita buat. Senghat pangkai hana medinang, pangkai karugo bak meniaga. Senghat ado agam ngondara, adat kaji boh dan meriah. Untuk masyarakat di Iboh ini sangat memanfaatkan. Jadi pertama, untuk pertahanan ombak, ada batang mangga yang sudah ditanam. Ini untuk ikan,
lebih enak dia dalam mata mangka, dia bisa bertolong lagi. Dan untuk angin ada pertahanan, kalau ada rumah di atas, dia ada pertahanan angin. Bagusnya pantai ini sudah terlindung kembali. Juga angin, mungkin setelah besar nanti itu, angin yang dari laut itu sudah ada pertahanannya, tidak langsung lagi kena bangunan masyarakat lah. And it also highlighted the importance of integrating livelihood activities in the project in order to reduce the vulnerability. This is a very important or significant aspect of our project, that the livelihood activities are directly related, that we believe that if the residents can improve their livelihood, it will decrease their vulnerability in order to reduce the disaster risk reduction. Kita menorehkan Kami nggak tahu rupanya gempa. Kami tenang-tenang aja, pikir kami gempa biasa. Setelah itu lebih lama, lebih parah gempanya. Tiba-tiba orang menjerit dari arah belakang, dari arah pantai di belakang pesisir situ. Air naik, air laut naik, mana ada. Kami nggak percaya, selama hidup kami memang belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Orang pada berkerumun, lama-lama makin satu kampung lari semua. Jadi kami timbul, kemana kami harus lari. Datang gelombang kedua, itulah yang mematikan, sangat mematikan gelombang kedua. Keluarga ibu hilang semua, tapi sekitar 4 hari kemudian baru jumpa kembali di tempat pengungsian bersama suaminya. Anak hilang entah kemana, mayatnya pun nggak jumpa. mereka yang terpilih menghadap. Tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa bagi heningkan cipta. The scale of this kind of tsunami has never hit this area, so the awareness and the preparedness of the community was very, very low. And that was the vulnerability was assessed. And that is why we have been focusing on community awareness raising activities and disaster preparedness activities. That is a focus of our project. Mereka diberikan pelatihan, ada beberapa macam, di antaranya itu pelatihan disaster management dan kepalang merahan. Kemudian kita juga ada kasih pelatihan pertolongan pertama. Kemudian kita ada melakukan HVCA atau pemetaan kerentanan di desa. Dan alhamdulillah waktu disimulasi masyarakat yang hadir cukup banyak. Itu di luar dari perkiraan kami sebelumnya. Dan kami sungguh merasa berterima kasih kepada mereka karena mereka sudah mau berpartisipasi dan artinya mereka telah mempunyai kesadaran bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri terhadap bencana.
ada agam gondara adat kaji boh dalam meriah sayang tak tulukah napade. Kita tergabung di sini ada 20 orang. Itu semua dari warga kampung sini. Terus kita tugasnya ini mempelajari tentang gimana membantu korban gitu. Kegiatan SIBAK diawali dari simulasi, tanggap darurat, pemetaan, P3. Pada awal kami memang berhasil mendapatkan 20 orang. Tapi kemudian sejalan dengan waktu, sebagian dari anggota itu terpaksa tidak lagi ikut SIBAK karena mereka dapat pekerjaan di luar kota, atau mereka mungkin ikut keluarganya pindah, atau memang ada juga yang kebetulan keluarganya tidak memperkenankan anaknya atau adiknya ikut program kita. Akhirnya dari 20 itu sekarang kami punya 11 orang. Berjalan dengan lancar, maka bisa diambil hikmah yang ada. Memang terus terang saja adalah agak delay ya. Proposal pertama itu akhir 2008. Akhir 2008 ya. Baru selesai targetnya. Memang agak delay setahun ya. Nah, ini sudah 2009. Penundaan program cukup lama itu saya dengar ada berbagai kendala, sehingga kita perlu menyelesaikan hal ini dulu dengan PMI Banda Aceh, perlu persetujuan steering committee dan lain-lain, sehingga itu menunda gerakan. Kemudian untuk Fispon sendiri dari pihak penduduk yang meminta, misalkan dia minta harus dikeruknya seperti apa, atau harus punya pintu air semuanya, atau jadi waktu habis untuk berdiskusi terus, sehingga akhirnya pada ujung-ujungnya saya dengar penduduk pun sudah capek nampaknya. Mereka bilang sudahlah, nggak ada lagi itu, udah nggak usah. Karena toh memang hanya diskusi saja. Saya nengok tim dari ke Jepang, sudah berulang berapa tim. Manajernya, setahu saya sudah 4 mungkin. 4 itu beralih. Karena apa? Yang seyogianya siap 4 bulan, tapi bertahun tidak siap. Sehingga mereka tukar manajer pengawasan Jepang, tukar. Gitu ya tukar orang-orang ini sudah 3 kali yang tukar. Dan begitu juga di Ponco, yang seharusnya perencanaan harus ditukar bertanggung jawab. Kalau kita lihat berdasarkan prosedur, karena dia yang merencanakan, dia harus hadir. Tapi karena kontraknya mereka entah 6 bulan, 7 bulan, mereka berangkat, mereka letakkan sampai PMI. Jadi semua orang PMI sekarang beraba-raba. Walaupun ada sedikit keterlambatan, ini karena kita juga banyak kendala di proses pengadaan barang, karena itu kan harus di-approve, disetujui oleh dari PMI sendiri dan dari Palang Merah sendiri. Kan ada birokrasi yang harus kita lalui. Project officer PMI yang bertugas di JRCS ini jarang mengupdate ke Pak Kamarus. Tapi sekarang project officer yang sekarang itu mereka rajin setiap bulan tuh update ke Pak Kamarus. Kami akan melakukan proyek mangrove yang dalamnya ada penanaman bakau, yang dalamnya ada rehabilitasi tambak, yang di sub lagi ada bentuk ya seperti livelihood lah, ada pelatihan-pelatihan membuat kue, ada pelatihan-pelatihan pelatihan bencana, ada pelatihan menjahit bagi masyarakat. Kalau itu oke saja, tapi pada rehabilitasi tambak sebenarnya juga kalau kita bercerita ini secara real lah, mungkin kita juga akan melakukan dialog yang sangat-sangat panjang yang itu. Tapi karena teman-teman Palang Merah Jepang sudah begitu menggebu-gebu antusias, apapun cerita kita Palang Merah Indonesia cabang Kota Banda Aceh harus membantu, karena ini sesama Palang Merah. Karena sama Palang Merah itu tidak ada kata lain, karena kita harus kembali kepada prinsip kesemestaan. Mungkin yang saya lihat adalah kita sering lupa bahwa ini adalah kerjasama antara JRCS, PMI
PMI-nya itu PMI NAT, Banda, Jakarta, Sabang, dan penduduk. Kadang-kadang kita cuma mikir JRCS dengan penduduk, atau hanya PMI dengan JRCS, kita lupa bahwa penduduk juga sebenarnya faktor utama. Pemahaman bahwa sebuah program itu jalan kalau sebisa mungkin melibatkan semua pihak, selalu mengupdate semua pihak, sehingga semua pihak tahu dan tidak saling menuduh atau menduga hal-hal yang tidak terjadi. Ya, yang pasti ternyata kerja sama tim sangat penting. Kemudian kepercayaan itu penting, tapi jangan disalahgunakan. Kemudian kontrol terhadap keuangan juga perlu. Jangan terlalu percaya 100% sama orang. Ada, sudah pasti ada, terutama pengetahuan tentang mangrove. Kalau dulu saya nggak tahu mangrove, yang tahu saya sepak bola, sekarang sudah tahu itu mangrove. Kedua, dulu saya tahu pohon bakau itu hanya itu pohon bakau 2 jenis, ternyata pohon bakau ada 15 jenis kurang lebih di Indonesia. Dan kalau saya sendiri, saya banyak belajar. Ini memang penuh pembelajaran di sini. Ya, terima kasihnya kepada masyarakat Jepang yang telah membantu kami. Biarpun mungkin saya bilang tadi mungkin ada sedikit keterlambatan, saya mohon maaf juga, mungkin itu faktor alam. I believe that we present the beneficiary and the community of Dayabalo and the Banda Aceh and the Ibo villagers to the, can we say, rebuild or recreate for the bound of the friendship of the community through our project. This is a more major achievement. We would like to continue to work together with the PMI within, Aceh province as well as the rest of the Aceh. Plus, beyond Aceh, the rest of these whole of the Indonesia. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du.